Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Baik anak-anakku semua, berhubung hari ini masih dalam rangka kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah materi mengenai remaja berkarakter. Kita langsung saja ke materinya. Remaja, siapakah itu yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar remaja? Remaja ini siapa sih? Gitu. Apakah kita termasuk golongan remaja ataukah bukan gitu. Nah, di sana yang pertama periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Jadi remaja itu adalah masa transisi di antara anak-anak dengan masa dewasa. Kemudian menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di sana ada kategori usia untuk remaja atau batasan usia, yaitu usia 10 sampai 19 tahun. Nah, ketika kalian merasa di antara usia 10 sampai 19 tahun, berarti kalian masih dikategorikan remaja. Kemudian kita lihat di sana proyeksi jumlah remaja di Indonesia antara tahun 2010 sampai tahun 2050. Di tahun 2010 di angka 43 juta, kemudian di tahun 2015 ada di angka 44 juta, kemudian di tahun 2020 ada di angka 46 juta, kemudian di tahun 2025 ada di angka 47 juta, seterusnya. Jadi setiap 5 tahun itu mengalami kelipatan jumlah remaja antara kisaran 2 juta jiwa, 1 juta jiwa sampai 2 juta jiwa, dan itu akan terus bertumbuh sampai tahun 2050. Nah, kemudian kalau remaja bertambah itu ada kemungkinannya menjadi potensi. Yang pertama menjadi potensi. Remaja yang seperti apa sih yang menjadi potensi untuk bangsa Indonesia? Yang pertama adalah sumber daya manusia bertambah. Ketika remaja bertambah, maka calon-calon dokter bertambah, calon-calon polisi bertambah, calon-calon guru bertambah, calon pegawai hotel bertambah, calon manajer hotel bertambah gitu. Nah, ini adalah menjadi salah satu peluang besar bagi bangsa Indonesia. Makanya ketika remaja Indonesia ini banyak, maka akan menjadi salah satu sumber daya manusia. Darah muda, darahnya para remaja. Nah, kita lihat posisi kita ada di mana sih? Remaja itu senangnya nongkrong, atau remaja itu identiknya sama tawuran gitu. Karena kita jarang mendengar ya anak SD tawuran misalnya, atau manula tawuran gitu. Jarang dan hampir tidak pernah gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena remaja ini masih memiliki rasa keingintahuan yang besar. Nah, ketika mereka masih memiliki rasa ingin tahu yang besar, makanya tekadnya jadi kuat, nekadnya jadi hebat gitu. Makanya di sini kita harus bisa memberikan kontrol diri dan juga memberikan batasan kepada diri kita sendiri agar rasa keingintahuan yang kita miliki itu tidak terjebak di antara hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, mengikuti mode fashion masa kini. Ketika kita lihat di Instagram ataupun di Facebook gitu, fashion sekarang kan sudah sangat berkembang gitu ya, dan siapa sih yang mengikuti tren-tren fashion itu? Tentu salah satunya adalah remaja. Apakah boleh kita mengikuti tren fashion yang sedang hits gitu ya? Sekarang ini boleh, selama positif, selama itu tidak memaksakan diri, itu boleh gitu. Kemudian gaya gaul dan senang musik gitu ya. Siapa sih gitu remaja hari ini yang tidak senang musik? Mau itu musik barat, musik K-pop gitu ya, musik dangdut, atau bahkan itu walaupun banyak konser-konser musik gitu ya, nah itu mayoritasnya yang menjadi peserta konser musik itu ya remaja gitu ya. Jarang orang dewasa atau ibu-ibu gitu ya, atau kakek-kakek, itu jarang sekali. Kemudian yang keempat, pacaran dan galau cinta. Ini memang sudah menjadi fitrah selama kita bisa membatasi diri, selama kita tidak melewati batas-batas yang diperbolehkan, terutama diperbolehkan oleh syariat agama Islam, itu boleh-boleh saja. Kemudian atau
masanya senang belajar gitu ya. Nah, ataukah kita tetap konsisten menjadi remaja yang senangnya belajar, tidak senang nongkrong-nongkrong, tidak senang ikut-ikutan motivation yang tidak berguna, tidak senang dengan konser-konser musik yang menghabiskan waktu dan menghabiskan uang, dan tidak senang dengan kegiatan galau-galauan cinta. Nah, kita bisa memilih nih bagi di mana posisi kita. Karena ada 4 aspek. Yang pertama religius. Nah, kita sering mendengar ya, religius itu apa? Religius itu berasal dari kata religi, yaitu nilai kerohanian atas dasar kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, mau itu belajar, mau itu memasak, mau itu melakukan aktivitas lain, asal didasarkan atas keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi remaja yang berkarakter religius gitu. Kemudian yang kedua, hati-hati dalam berkata dan bersikap. Di sana ada ilustrasi ya. Contek dong Neng. Si yang perempuan bilang, nggak mau, kerjain sendiri dong. Terus di sana ibu gurunya bilang, ayo nggak boleh contek-contekan loh. Ibu mungkin tidak melihat, tapi ingat Tuhan bisa melihat. Nah, di sana kita diingatkan ya bahwa seringkali kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang curang gitu ya. Tapi ketika kita terlihat oleh manusia, kita merasa takut. Tapi ketika kita tidak dilihat oleh manusia, kita tidak merasa takut gitu ya. Padahal perhitungan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu jauh lebih akurat. Kemudian yang ketiga, terus berusaha, tidak putus asa, dan jangan lupa bersyukur. Nah, di sana ada ilustrasi juga. Gagal lagi, putus asa aku, nyerah deh gitu. Nah, terus ada yang bilang, tunggu dulu, kamu gak boleh nyerah dong. Kunci sukses itu berusaha, berdoa, bersyukur atas semua hasil. Ingat masih ada Tuhan bersama kita. Jangan takut gagal, remaja harus punya nyali, tanamkan, hidup sekali namun berarti. Tugas kita sebagai manusia itu adalah berusaha atau berikhtiar. Bagaimanapun hasilnya, itu bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah bangun pagi dan olahraga, jangan lupa. Apalagi di masa pandemi hari ini gitu kan, kita lebih banyak menghabiskan aktivitas di rumah. Tapi ketika kita di rumah saja gitu, kita jangan lupa bangun pagi, kita jangan lupa olahraga gitu. Kemudian sarapan tidak boleh lupa. Nah, kalau misalnya kalian akan beraktivitas di luar, jangan lupa sarapan gitu ya. Kemudian yang ketiga, makan asuh aman, sehat, utuh, dan halal. Jangan lupa juga memakan makanan itu tidak boleh yang, kalau di dalam Islam itu harus halalan thayyiban halal. Nah, yang selanjutnya banyak begadang. Remaja ini seneng gitu ya begadang, entah itu ngobrol-ngobrol sama temennya, entah itu teleponan, entah itu nonton film dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kita jangan biasakan karena itu tidak baik gitu ya bagi tubuh kita. Kemudian pola hidup bersih. Nah, kita juga jangan lupa sebagai remaja kita harus senantiasa berseka gitu ya. Walaupun kita di rumah saja, kita jangan sampai mandi itu misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, jangan ya. Kita minimal 1 hari bolehlah mandi 1 kali gitu. Lebih baiknya mandi 2 kali sehari. Nah, di sana ada kita harus menghindari seks bebas gitu ya. Kamu jangan menjadi satu di antara mereka. Yang pertama HIV/AIDS. Nah, salah satu dampak buruknya apa sih gitu ya? Seks bebas ini yang pertama HIV atau AIDS itu penyakit kelamin yang hanya bisa menular ketika berhubungan seks gitu ya, dan ganti-ganti pasangan. Itu nauzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai mengenal apa itu HIV AIDS, jangan sampai kita terkena, jangan sampai kita menjadi pelakunya gitu ya, karena itu dosa besar gitu ya. Nah, menjadi cerdas di usia emas itu di sana ada ilustrasi. Yang pertama, ketika kita remaja terus belajar, kemudian dewasa kita memiliki pekerjaan yang kita idam-idamkan, kemudian ketika kita bekerja itu kita nabung. Nah, di masa tua kita akan santai gitu ya, bahagia. Nah, sebaliknya di ilustrasi yang di bawah itu yang kedua, ketika remaja kita malas-malesan, kita tidur terus, kita main terus, nongkrong terus gitu ya. Ketika kita dewasa, kita masih nyari-nyari kerjaan, masih belum bisa nabung gitu ya, dan di hari tua kita menjadi
kebingungan atau sengsara gitu ya. Dan yang terakhir, jadilah remaja yang punya iPad dan BB. Tapi iPad dan BB di sini bukan gadget ya. iPad, I-nya adalah iman, P-nya pendirian teguh, A-nya akademis atau cerdas, D-nya dharma bakti. Kemudian BB, B-nya adalah bermasyarakat dan berkarakter. Nah, kita sekarang posisikan diri kita berada di mana dan ingin menjadi remaja yang seperti apa kita.